mungkin. Tapi ya sekarang kita bakal langsung masuk aja ke dalam drafting phase. Ini dia drafting antara kedua tim Indonesia, di mana tim Liquid ID mereka akan mengamankan first pick first ban, dan sudah ada suara dari seorang Yip. Bruno langsung ban ya di awal. Ya, one juga bahkan. Sebenarnya untuk Skylar kan. Jadi ya, no funny, no blue. Ini Aran tiba-tiba jadi power ya dengan blue-nya. Berkali-kali first phase loh, gak peduli sama sekali adanya Faramis atau Feng sama di second phase. Bahkan mereka gak mau nge-ban di second phase. Jadi mereka bener-bener percaya sama Aran. Ya. Dan terbukti ya, lawan Kid Bomba bener-bener dikantongin. 0-12 2 match, 2 game. Banyak terbuka sih. Oh, Chus ini terbuka. So, ini dia. Suyo, Joy. Ini ada sekarang. Jauh juga kalau mau dipakai untuk berhadapan dengan Chus. Yves-nya udah gak ada ya? Ya, Udah dibuang juga ya. Aja ya Dan dari saya awal. bilang, Yves kan di FPL Indonesia Grand Finals itu, oh bukan Grand Finals, yang playoffs itu kan bener-bener counternya dari Yusufin. Hampir nggak pernah menang sama sekali ya match up ini. Antara Yip dan Juzin ya. Ya agak berat juga sih tentunya. Mereka kan seperti yang kita tahu ya, kalau ngomongin soal Prince dan juga Eskiel ini memang dua-duanya hero mereka gitu loh. Iya. Nah ini dua pilihan pertama nih dari Raki Hoshi yang akan langsung kita lihat. Jungler bakal jadi Prayo kan? Langsung Valentina ini bener-bener beda sama game-game sebelumnya, dimana Valentina itu lebih ke arah second phase pick ataupun yang nggak terlalu private, tapi mungkin RRQ mereka punya game plan lebih, ataupun mereka memprediksi bahwa salah satu hero TLI itu ultimate-nya bener-bener changer banget. ya lebih ke udah secure aja dulu sih. Valentina kan secure juga ya kalau mau diambil buat di awal. Dan Suyo plus Hilda. Pressure luar biasa loh Suyo Hilda ya. Objektifnya bakal lebih kejam sebenarnya sih. Valentina mungkin malah ini kayaknya tindakan preventif deh. Ya. Kayaknya dari teman-teman RRQ udah tahu gitu loh. Kalau misalkan nanti Hildanya bakal diambil, jadi mereka ambil Valentinanya dulu untuk tetap bisa nge-damage ke Hilda. Ya, udah ada Joy ya sekarang. Ini sudah jadi head to headnya antara Suyo dan Joy. Oh, Belariknya juga ditutup karena kita tahu sendiri lah Joy ini benar-benar kerepotan kalau melawan pohon kangkung ini. Show juga ya. Joy ya sama ya. Hero-hero yang bisa pegang dia sih. Tinggal Tigreal loh sekarang. Iya. Tigreal bisa di-ban aja, masuk ban sudah. Nah, tapi kalau pun dilepaskan Om, masalahnya masih ada Valentina gitu loh. Jadi Prince bisa saja menggunakan hal tersebut untuk di-copy. The Invincible Arashiki, Zero Death di 6 game terakhir. Ya, mode fokus dia ya berarti ya. Nol lah ya, bener-bener nol gitu. Belum terpecahkan. Dan aku malah penasaran sih kalau dengan adanya Joy kayak gini, Beatrixnya bakal di-ban gak nih sama RRQ? Kayaknya kalau going by perannya tuh ya tetap Tigreal sih daripada Beatrix. Aku rasa Kali. kayak Beatrix yang Oh, paling kali. memungkinkan gitu loh untuk mendeliver damage full ke arah dari Joy-nya. Sekarang kalau di-ban dengan tujuan agar cowoknya tetap bisa memberikan top damage, tapi tidak ada lawan matchup yang memberikan awal yang sepadan gitu seperti kali. Nah, di last ban-nya nih ya, Hylos yang masih terbuka sebenarnya ada. Kalau mau dipergunakan oleh tim Liquid ID. Ranger. Marksman. Jadi marksman-nya kayak udah jadi sisa-sisa aja nih yang terakhir. Iya, buat 2 orang ya. Buat 2 orang yang terakhir. Poolnya banyak kan nanti dulu. Gatot Wah, kaca. ini sekarang Beatrix jadi lebih susah ya. Gatot EXP. Yes. Harusnya. Kayaknya daerah memang lebih sering sih. Iya, Gatot kaca kan. Dan dengan adanya Gatot Kaca, berarti hero-hero yang agak sedikit marksman patung ini kayak langsung dipilih. Tapi kenapa masih bisa menghindar mid roaming? Masih possible karena physical damage-nya udah ada di Suyo kan. Sementara untuk ngomongin magic damage emang masih butuh lebih sih. Mungkin Harit juga oke om selain Nathan. Atau bahkan Moskov-nya juga sih. Dari Moskov. Bisa beberapa option yang bisa dieksplor ya, tapi Harit kayaknya lebih bagus soalnya emang dari matchup statistiknya juga bagus, bisa keluar dari rhythm of Joy-nya, bisa keluar dari Revive-nya dengan Zaman Force, dan kalau ngelawan Joe juga lebih susah di lock ya kan Harit jadinya. Dan chip yang dibuka ternyata tujuannya adalah bermain makro, tapi dengan 0 death dari Iron Shiki ketika membawakan Harit, aku merasa ini bisa jadi game di mana pecah untuk point death-nya. Ya, karena lumayan resiko ya. Waduh, Cloud. throwback banget ya. Hero power, bukan Beatrix ternyata dibawakan. Oke, lengkap sudah berarti untuk drafting kali ini dari game yang pertama, dan kita akan segera menyaksikan kemenangan untuk siapa. Jadi langsung saja Populung dan juga Owl bawa kita ke dalam game pertama. Yap, dan pada akhirnya sampailah kita di match ya antara Rakyoshi versus tim Liquid ID. Mau tidak mau, satu tim harus turun ke lower bracket. Betul.
tidak akan ada yang pulang. Tapi siapakah yang akan diturunkan dan siapa yang akan bertemu dengan dari Fnatic Onyx Philippines nantinya? Karena kita akan mengawal juga untuk dua tim Indonesia yang akan bertanding di match kedua di hari ini di Best of Five Series antara tim Liquid ID dan juga RRQ Hoshi. Oke, dengan deretan hero yang sudah diamankan, coba lihat bertaburan dari Revitalize sepertinya. Plus kalian di kolom komen coba dulu dong itu ya. Love orange sama love birunya dibanjirin dulu. Boleh. Ini dua tim kita yang sedang bermain ini, ya. Iya dong, ya siapapun ya akan kita kawal pastinya juga. Dan terlihat Skylar kembali dengan Cloud-nya. Cloud hari ini banyak muncul nih. Yap. Ini udah banyak banget muncul, tapi kita lihat apakah akan bisa mendapatkan kemenangan atau tidak. Dan Ciki kan belum dead ya dari kemarin. Betul, itu fun fact-nya luar biasa loh itu. Tidak ada point dead sudah beberapa lama ini ya, Iron Shiki. Tapi ada mode yang berbeda dari Ciki ya. Ya. Kayak ini juga Skylar kayaknya mau sekalian review skin M6 gak sih ini? Betul lah, jadi kalian kalau emang mau skin kayak begitu, sikat langsung tuh ya. M6 jangan sampai tidak kalian ambil M6 pasnya. Iya, Bu. Buset deh, itu Idok langsung dihajar aja. Tapi ternyata mereka melakukan sebuah pertempuran Brawl Cyber terjadi di awal-awal. Sedikit lagi yang tersisa, Reverless tadi dibuka juga begitu banyak. Source HP yang terbuang di awal game ini. Bang, udah bang, masih awal ini. Tapi sudah hadir, bahkan Suyauja hadir untuk bisa mendapatkan ataupun memberikan satu damage tambahan. Tertinggal Dairemnya dan juga Rince bukan kemana-mana. Ke arah mana? Masih ada Second Eye dan selamat. Tapi Sujujin akankah sanggup untuk bisa memberikan aksi balasan dan gagal ternyata. The double kill diamankan oleh Fabian. Dan fight yang panjang di menit yang pertama. Apakah ini memang potret bahu kita emang udah baku hantam dari awal udah. Bang, udah bang. Udah, Baru Bang. mulai bang. Rahang belum siap bang. Tapi ini dia ya, 1v1 situation antara Iron Shiki dan juga Skylar. Terlihat box damage dari sekarang lebih cukup masuk ya. Untuk main internalnya juga, untuk battle match juga. Ini udah hero power sih. Ini ada point kill nggak hari ini? Ataupun point dead nggak ya untuk si Iron Shiki? Karena udah beberapa match sebelumnya tidak ada point dead yang masuk ke dalam tubuh dari Iron Shiki dan Widi bagian tengah. Ada satu orang tadi langsung dilemparkan kembali. Dan YSKL tetap berada di area mid. Jadi SKL menjadi satu pemain mid lane dari tim Liquid ID yang sangat-sangat improve sih. Waduh, di belakang langsung digeprak begitu oleh Aran. Iya. Sementara itu, Idok harus pergi dan Turtle berhasil diamankan oleh Fabian. Sabar Pak, belum di fight. Iya, sabar. Ini gua udah ngeri aja nih ngeliatnya. Belum. Tapi masih bisa recall juga untuk Idoknya, nggak di cancel dan Fabian udah mulai menyeberang ke area berkembang milik dari Suji. Oke, Karena baterainya nggak ada. dan berhasil sepertinya. Iya, karena nggak ada sama-sama nggak ada retry sebenarnya. Dan wah, pencurian yang terjadi ini ngebuat dari tim Liquid ID unggul di early gamenya. Menit kedua 1200 lead dan dipegang. Dan Idok udah mulai rotate nih ke arah bawah Iron Shiki yang akan jadi target. Tapi masalahnya Iron Shiki bawa Verify. Yap. Jadi harus ada trigger dulu ya terhadap Purify. Jadi bagaimana Iron Shiki, Fabian udah punya satu Hunter Strike. Akan semakin siap lagi untuk nge-brawl. Baku hantam ya, satu jalur semuanya berantem. Tapi untuk sejauh ini dari Gold Lane juga masih belum ada inisiasi berlebih ya, Widi. Yap. Sudah mulai hadir lagi dengan adanya Y-Walk. Yang kita tahu sebenarnya Y-Walk ini juga durasinya udah dilamain lagi kan. Iya. 1 menit. Tapi Widi udah mulai bergerak ke arah bawah dan RRQ Hoshi harus siap nih. Dengan adanya team fight paksa yang bisa tiba-tiba dilakukan. Tapi jangan lupakan, Rince juga punya IMU. Ya. Dimana shortcut bisa di-copy. Oke, cuman masalahnya ya, untuk sekarang mau nendang Widi juga bukan satu hal yang baik juga nanti. Walaupun Widi kan sering banget nih, Widi pasti akan sering sendirian untuk bisa nge-open map. Tapi kalau nendang Widi manggil temen-temennya, jadi nendang rame-rame nanti jatuh ini. Bener, dan ini RRQ Hoshi kemarin kelihatan banget gimana retribution dari Susujin ini jadi celah. Dan ini harusnya udah mulai bisa dibantu lagi untuk setupnya agar bisa nantinya mengambil objektif dengan lebih nyaman lagi. Buset deh, hampir kena tadi Fabian. Wow, Idok berhasil selamat. Di tempat yang lain Aran meninggalkan landingnya, membantu rekan-rekannya membuat sebuah barikat untuk tim RRQ tidak bisa mendekat ke area pop-up. Coba lihat Dairon dibalikin lagi ke titik semula. Wah, ini Aran. Wah, Aran ganggu banget tuh. Tapi ditendang ke harusnya dan benar. Ada satu the way of Idok membuat Aran. Tapi masih pertandingan satu Revitalize yang memang sudah dibuka. Kalau berhasil diamankan dan pertempuran kembali terjadi. Empat orang Guardian mau tidak mau harus diopen
oleh Dairon. Yap, dan itu dia ya, satu buah shortcut yang dibuka juga cukup mengejutkan. Walaupun memang belum ada yang tumbang dari RRQ Hoshi, tapi masalahnya adalah tadi Turtle pun masih bisa diamankan oleh Favian. Nguri ke arah purple buff, Turtle didapetin. Semakin unggul lagi early game untuk tim Liquid ID. Oke, Iron Shiki ada satu zaman force dibuka. Bahkan tuh sekarang terjebak langsung dengan beberapa pilihan hidung. Masih sempat tuh bisa menendang, tapi masih ada Purify. Hanya saja sekarang beberapa pemain dari RRQ mereka sudah mulai berkumpul pakai bawah, dan Iron Shiki terpecah sudah rekor beberapa hari ini di dalam tubuhnya no dead, tapi sekarang sudah ada 1 point dead. Dan itu serangan kejut yang bisa menjadi senjata makan tuan shortcut yang di copy, tapi Favian punya celah untuk dapetin outer middle turret yang sangat-sangat mahal. Wah, jempol tuh tengahnya. Oke, Yeskiel menggagalkan kepulangan dari Sun Sujin, tapi Rins ada di bagian belakang. Aran hadir, ngegebrak langsung udah selesai Rins. Tim Liquid ID benar-benar bermain sangat-sangat agresif. Dengan begitu luar biasanya juga semuanya. Waduh, tertendanglah sudah Favian sendirian, tapi masih terlalu kuat. Dan Aran hadir untuk bisa membalaskan keadaan. Wah, Aran kalau dikasih hero-hero kayak gini sih ngeri-ngeri banget ya. Blue, Hilda, Gatot Kaca, Acak-acak banget Aran ya. diacak-acak semuanya. Dan kali ini dengan hancurnya outer middle turret, ini akan semakin leluasa lagi tim Liquid ID untuk exploit cara jungle-jungle yang dimiliki sama Sutsujin. Ini mah nyanyi ini jatuhnya ini. Tadi purple buff gak ada, masih ada outer turret aja dapet. Iya. Apalagi sekarang visionnya makin leluasa. Buset deh. Udah tadi orange buff itu disamperin sendirian. Nggak apa-apa, mau rumput apapun aku hadapi. Wah, diacak-acak RRQ diacak. Wah, belum Pak, belum. Nggak, masalahnya sama Aran di awal-awal ini ya. Boleh. Sejauh ini loh, Aran ngacak-ngacak rumput banget tuh lihat tuh. Sekarang siapa lagi korbannya? Dairon. Tuh, dihajar lagi. 6 menit pertama memang kelihatan diobok-obok ya. Dia obok-obok banget sama Aran. Tapi memang benar sih, the power of Hilda juga yang kita lihat beberapa kali juga udah sempat masuk ke dalam fase prioritas ban. Dan bahkan kali ini ada Blazing Duet di top lane hanya untuk clear aja, ngebuat ada pressure lagi, dan Turtle kembali bisa didapatkan oleh Favian. Perfect Turtle disecure dan menginjak level 12. Game ini udah ada 3 level nih bersama dengan Itu Sutsujin. level 8 nih. 8 ya? 4 ya berarti? 4 level berarti 4 jaraknya. level, Pak. Buset deh, oke. Kan seperti apa lagi nih kejadiannya? Karena dengan gap yang begitu jauh ini, Favian ngebut banget, level 8. Level 8. 4 level jaraknya, buset deh Favian. Itu modal dari Turtle, modal dari Nyuri Kara Purple, dan sama double kill tadi kan? Iya. Jauhnya 4, sekarang udah mulai dipersempit lagi ya, 3 level sekarang. Untuk Harit ini juga masalah dari Iron Shiki, dan tadi dikasih free space juga. Yap. Di bawah walaupun memang sempat tumbang ya atas serangan kejut dari Rins yang buka shortcutnya juga. Tapi ya, di bawah tadi dapat turret. Geser ke atas dapat turret juga. Tanpa adanya gangguan, tanpa adanya juga penghalau dari RRQ Hoshi. Tapi masih enak juga tuh, makan makanan jungle, Aran orang terdepan, mau nendang Aran juga ngilu gitu loh. Sebentar sekarang Sutsujin akan mengarah ke arah bawah. Dengan satu tendangan Kai yang mau dikeluarkan Idok, tidak, ternyata Yeskiel melemparkan lagi. Idok masuk ke dalam area serangan Kai yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Namun Rins melihat dari kejauhan, Rins masih cukup santai. Dan informasi ini, Idok memang bukan target utama dari tim Liquid ID. Dia cuma mau mancing aja ke arah flickernya tadi 2 kali terangkat dengan Relator Flare. Ini juga Yeskiel PR banget sih. Karena dia bisa buka-buka vision, lihat disenterin terus-terusan. Oke. Tapi Iron Shiki ada di bagian bawah. Skylar hadir. Dairon juga menutup untuk bisa menjadi defensif utama bagi Skylar. Dan 1v1 situation ya antara kedua belah jungler di arah top lane juga membuat dari Sutsujin gak bisa berbuat banyak. Bakar lagi, ketahuan lagi posisi Aran. Ditendang kah? Tidak ada. Tidak ada tendangan karena momentumnya tadi belum pas. Sementara sekarang Aran yang masih berjuang untuk bisa kabur dari tersebut. Aran selalu bisa kabur. Karena dia selalu main di area rumput, sehingga pasifnya ini bertumbuh lagi untuk bisa menambahkan HP-nya, plus revitalize juga yang dia bawa. Jadi kayaknya untuk makan ke arah Aran banyak banget resource yang dibutuhkan semenjak dari atributnya juga jauh bedanya. Oke, dan tim Liquid ID. Hey, ada panggilan terhadap rekan-rekannya. Lord sudah berhasil diamankan. Akankah mereka mau bertempur? Gak mundur langsung. Oh, Weh, bertempur rupanya. Oh, dan sedikit lagi. Ada satu blazing dan bakar repetitor satu dalam dibuka. Zaman Forster lihat di dalam area tersebut. Tertinggallah sudah Sutsujin menjadi korban sejauh ini. oke, dan susah. Favian!
Killing spree diamankan, membuat akhirnya pun dari range menghilang untuk kedua kalinya. Dan team fight dadakan yang dibawakan tim Liquid ID bener-bener gak ditanggulangi sama Araki Hoshi. Oke, ada serangan terus-terusan yang dilakukan. Siapa lagi akan menjadi korban yang akan tertinggal sendiri di bagian belakang? Coba lihat Idok yang masih berusaha untuk bisa masuk lagi ke dalam area defensif yang dia milikin. Tim Liquid ID masih ingin lebih, tapi RRQ mereka juga ingin memenangkan pertempuran ini. Yap, Lordnya juga udah mulai merangsak masuk. Dan ini masih Lord yang pertama, tapi pressure-nya udah terlalu besar. Jadi galak banget ini Idok masih belum menemukan momentumnya untuk bisa menendang ke arah satu player. Tapi Skylar belum cukup item harusnya. Yap, masih belum cukup ya. Dan terlalu banyak sisi sih tadi. Misalnya ketabrak sama Chip aja tadi Blazing Duetnya cancel kan? Iya. Dia agak susah nih dan apalagi kalau nggak ada yang tertinggal. Walaupun belum tumbang sama sekali Mas ya. Skylar ini sekarang bawanya sprint kan. Jadi nggak terlalu aman-aman banget nih Blazing Duetnya nih. Karena sekarang kan SS sprint kan. Walah lah. Nah dari zaman Bile, nah itu suka banget pakai sprint. Iya, kita ada peningkatan. Ada kemarin bahasa-bahasa gitu. Ada. Lagi ada. Dari zaman Bile, Berjaya. Siapa nak Berjaya? Web, ditendang kah? Yes, kill. Masih aman? Loh, nggak kena. Gak kena. Tapi masih belum ada inisiasi dari Idok ya, belum kelihatan siapa yang menjadi target yang enak. Karena 2 purify yang dibawa. Buset ya, Aran memberikan aja udah. Tembak aku masih. Tapi kayaknya target utama yang paling enak Fabian sih. Ya. Tapi Fabian masalahnya dari tadi jarang banget ada di teamfight yang 5 versus Ini 5. Yeskiel berani juga sendirian ya, tapi di bagian belakang Fabian hadir. Yeskiel terlalu berani sendirian kan di bagian terdepan. Tapi ternyata Yeskiel aja memancing. Pemain-pemain dari Araki coba lihat Yeskielnya langsung menghilang. Tapi skala di tempat yang berbeda. Fabian pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Akankah mereka berhasil untuk membalikkan keadaan karena Ritz-nya berhasil kabur, tapi Dairon masih berjuang sejauh ini. Dan pertukaran yang tidak adil sih sebenarnya untuk tim Liquid ID. Dan ini punishment yang bisa dilakukan sama Araki Hoshi. Yap. Over. Kok gitu kah? Atau memang over of position aja ya dari Yeskielnya yang akhirnya bisa dipunish, dikejar. Terlalu maju tadi Kaget, akhirnya mundur walaupun sempat selamat, tapi pengejaran dilakukan Mas Yujin. Dia tahu gimana mobilitas dari Joy ini langsung mengincar ke arah belakang. Dan juga masalahnya Fabian tershutdown. Kalau bergulir terus-terusan ini bisa dimanfaatkan oleh Araki Hoshi untuk bisa melakukan comeback. Yap. Apakah Pak Guru kita akan marah di situ ya? Di dalam timnya, wah nggak apa-apa, ngapain tadi maju-maju gitu-gitu. Pak Guru ya. Langsung kena ini ya, remedial. Remedi. Apa bahasanya sekarang? Apa ya sekarang? Ya pokoknya remedial. Remedi. Nah ini Lord udah muncul. Tapi Lord tetap gak ada lagi gitu loh. Kontes yang mau dilakukan. karena mah udah terlalu jauh sih. Betul. Gapnya. Ini jarak masih 6.400 juga dari networknya. Terlalu berbahaya, terlalu beresiko. Yap. Tapi seenggaknya kalau misalkan emang bisa dimanfaatin terus. What? Harus Shiki? Oke. Enggak ya? Dapat. Enggak. Masih bisa didapetin sama Susujin nggak sih? Tadi itu Iron Shiki emang dapetin Emang Turbo ngambil dari Bakunya dia ya. bawah. Nyaris ya tadi ya. Synchrovisionnya tadi emang soalnya damage udah gede juga. Dan 3 base turret yang terekspos kali ini untuk RRQ Hoshi. Iron Shiki cukup berani tadi sih untuk lini depan kalau misalkan dia ke Purify ya. Kalau Purify-nya nggak ada aja udah. Kalau punya kulit kayaknya 50% masalah kehidupan aman. Aman ya. Dan sedikit jaminan. Kayak ada asuransi gitu ya. Dan Winter Crown juga udah dipegang sama Fabian nih. Bakal semakin pede lagi dia untuk in and out nantinya. Bersama dengan adanya Lord yang akan dikawal dengan 3-lane push. Sinari terus tuh. Oke. Ada Purify dan juga ada spell yang lengkap dari masing-masing player Liquid ID. Mereka akan pede untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ. Konsil terdengar tapi langsung disinari. Semuanya terbuka kembali. Lord masih standby. Lord sudah masuk ke dalam area defensif. Tapi Fabian melihat dari kejauhan mereka masih berusaha untuk bisa menabrak habis-habisan area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Tapi lihat arahnya langsung ditendang masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Dan sekarang pertempuran terpecah. Suci dan pula tertumbang. Daerahnya tertinggal. Daerah pun dia langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi base-nya masih berhasil diamankan oleh RRQ. Masih jauh wave-nya juga, tapi seenggaknya kali ini bakal dipaksa lagi oleh Fabian. Cukup harus berani. Sakit banget dan satu terakhir. Winter Crown ada 2 bakar. Fabian selamat tapi tidak untuk sekalian Heaven Queller menyelesaikan game ini.